Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua teman-temanku, berjumpa lagi bersama saya Frediansyah. Kali ini kita mau ngebahas masalah yang sangat penting banget juga. Ini banyak banget di request dari teman-teman sekalian di kolom komentar. Dan ada teman kita akhir-akhir ini yang selalu buat di kolom komentar di setiap video saya. Dia selalu komennya, "Mas, tolong dong buatin video yang gimana sih ciri-ciri udah sembuh, bagaimana sih rasanya udah sembuh." Nah, ini video ini dijadikan patokan bagi kalian. Tapi sebelum kita ngebahas soal itu, saya memberitahukan bahwa kalian bisa sembuh total asal kalian menjalankan metode 4PL. Apa itu 4PL? Mungkin dari teman-teman sekalian baru mampir di channel saya ini, kalian bisa lihat di sini ya, ada video saya yang lalu. Itu kalau nggak salah saya ingat tahun 2017 atau 18 ya, pokoknya sekitar 2 tahun yang lalu deh gitu. Nah ya kan, bener kan, ini bulan Desember tahun 2018 kemarin, kurang lebih sekitar 2 tahun yang lalu lah. Nah, metode 4PL ini saya menciptakan pertama kali, saya yang mempeloporinya pertama kali. Nah, karena saya dulu pernah merasakan kalau seandainya saya mengikuti mentor-mentor senior saya gitu ya, kalau seandainya pas lagi mereka mengatakan harus melaksanakan 3P. Nah, itu pas lagi saya udah jalankan kok kayaknya merasa nggak maksimal sembuhnya ya, kok kayaknya sembuhnya tuh kayak nyolek-nyolek lagi, balik-balik lagi gitu loh. Nah, akhirnya alhamdulillah Allah memberikan saya petunjuk dan hidayah, menemukanlah metode 4P ini, ditambah lagi dengan kunciannya L. Nah, jadi teman-teman ini harus udah mutlak gitu, teman-teman harus melakukan metode yang saya buat ini, 4P ini. Dan L-nya itu saya tambahkan lagi agar kalian bisa mencapai kesembuhan total. Nah, sekarang kita langsung aja masuk ke materinya. Bagaimana sih ciri-cirinya kalau orang yang udah sembuh itu? Nah, ini ada beberapa ciri-ciri teman-teman ya. Yang pertama itu adalah ciri-ciri dari bentuk fisik. Dari fisiknya itu udah kelihatan gitu loh, bahwa dia tuh udah sembuh. Misal kayak semuanya perutnya udah nggak sering begah lagi, nggak sering kram lagi, nggak sering sakit-sakitan lagi. Terus juga lambungnya tuh nggak nyeri lagi, kemudian udah jarang sendawa, kemudian juga fisiknya, kulitnya itu udah mulai udah mulai seger, nggak kering, nggak kusam. Kemudian wajahnya tuh juga udah mulai kalau orang sekarang bilang tuh mungkin glowing kali ya, mungkin ya. Jadi wajah itu udah mulai enak dilihat. Terus juga rambutnya nggak rontok. Bahu atau pinggang bagian belakang gini udah jarang banget nyeri-nyeri, udah jarang banget sakit-sakitan. Pokoknya fisik kita itu udah menunjukkan orang yang udah normal gitu, orang udah sehat gitu ya. Nah, saya dulu kalau nggak salah juga pernah nih baca artikel dari luar gitu ya. Salah satu untuk mengecek bagian organ tubuh dalam kita ini sehat atau enggaknya, itu bisa dideteksi dari lidah. Lidah yang sehat itu adalah lidah yang warnanya pink, merah jambu. Nggak ada putih-putihnya, nggak ada retak-retaknya, nggak ada sariawannya, nggak ada yang warna kebiruannya bagian ujung pangkalnya itu. Nah, pokoknya lidah yang sehat itu adalah lidah yang pink bersih lah gitu pokoknya ya. Mungkin teman-teman bisa lihat seperti ini contohnya kali ya. Ya, mungkin seperti itu teman-teman contohnya teman-teman ya. Jadi nggak ada yang bercak-bercak putihnya, nggak ada yang apalagi kebiruan tuh. Kalau emang ada teman-teman ada di belakang pangkalnya itu, di belakang lidahnya dekat tenggorokan itu ada yang berwarna biru atau berwarna agak sedikit memar gitu. Nah, itu wajib dicurigai karena itu ada indikasi kelainan pada ginjal kita atau ada organ pencernaan lain yang terganggu. Nah, jadi seperti itu teman-teman. Jadi kalian bisa jadi patokan dari lidah juga. Nanti kalau seandainya saya bisa cari-cari artikelnya nanti saya tampilkan ya. Mudah-mudahan masih ada rekam jejaknya di komputer saya. Nah, ini teman-teman artikel dari luar tadi yang saya bilang tadi. Ini silahkan dibaca untuk menambah-nambah ilmu pengetahuan kalian. Oke, itu dalam sisi fisik teman-teman ya. Jadi fisik kita tuh udah benar-benar kelihatan bahwa itu ada perubahan. Bahwa kalian lebih fit, lebih seger, nggak gampang capek lagi, nggak gampang ngedrop lagi fisiknya. Jadi pokoknya kalau stamina kalian sudah makin fit, stamina kalian sudah makin sehat, nah itulah bentuk ciri-ciri dari yang sudah mau sembuh. Oke, yang kedua adalah ciri-ciri dari pikiran. Orang yang udah mulai sembuh, pikiran itu udah mulai normal. Pikirannya nggak yang hang lagi, pikirannya yang udah positif terus, nggak yang banyak angan-angan, nggak yang selalu menerkan-nerkan dahuluin Tuhan barangkali gitu ya. Aduh, nanti aku sakit ginjal nih, aduh nanti aku sakit berbahaya nih, aduh nanti aku sakit kanker usus nih. Wah, pokoknya macam-macam deh pikirannya. Nah, orang yang udah mau sembuh, dia nggak berpikir seperti itu lagi. Dia mikirnya udah mulai normal, dia mikirnya udah mulai enjoy lah gitu, mulai asik gitu ya. Kalau misalnya dia mau pergi-pergi kan gitu, biasanya kalau misalnya masih sakit tuh mikirnya, nanti aku kumat tengah jalan gimana ya? Nanti kalau aku mau ke mall, tiba-tiba nanti di mall kumat bagaimana ya? Nah, kalau orang udah mulai sembuh, dia udah ke mall aja gitu loh, nggak ada tuh mikir-mikir yang aneh-aneh, nggak ada tuh mikir-mikir yang macem-macem gitu. Pokoknya dia pikiran selalu positif aja gitu. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga, ciri-ciri orang yang udah mulai sembuh total itu adalah dari batinnya, dari kolbunya, dari hatinya, dari spiritualnya gitu ya. Nah, ini yang saya sebut dengan 4PL tadi. Yang terakhir adalah dengan pola batin tadi. Jadi batin dia ini udah mulai tenang, batin dia ini udah mulai menikmati hidup, menikmatin aura-aura positif gitu ya. Makanya kayak kita lagi nyetir gitu, pas lagi pagi-pagi mau ke kantor, mau kerja,
itu nggak tahu kenapa perasaan tuh kayaknya, ya Allah, ini kok nikmat banget ya hari ini ya, kok ini kayaknya hari ini bener-bener cerah banget ya, kok hari ini kayaknya bener-bener indah banget ya. Nah itu ciri-ciri orang udah mau sembuh tuh. Jadi kalian punya apa ya, kalian punya perasaan tuh lebih bersyukurnya lebih kuat lagi gitu, nggak kayak dulu. Kalau dulu kan sering mengeluh, macet dikit langsung menggerutu di mobil, wah tin, ini nggak jalan-jalan, ini orang bego semua, ini pokoknya setiap hari bawaannya emosi, terus bawaannya marah-marah terus. Jadi kalau udah mulai mau sembuh tuh kalian udah bisa ngontrol emosi. Nah jadi hatinya lebih tenang, hatinya lebih lapang, hatinya lebih berserah diri kepada Allah, hatinya lebih adem, lebih lembut kali gitu ya. nggak gampang yang marah-marah lagi, nggak gampang yang temperamen lagi, nggak gampang kesel-keselan lagi. Terus juga hati itu kayaknya lapang dada aja gitu perasaannya gitu loh, kayak semua itu udah diikhlaskan segala-galanya kepada Allah. Jadi kalau misalnya kalian ketemu orang yang ngeselin, kalian ada ketemu sama teman-teman yang nyakitin hati, nyakitin perasaan, itu bagi orang yang sudah mulai sembuh, udah mulai enakan, dia pasti menganggap itu adalah sebagai hal yang biasa aja gitu loh. Ya sudahlah, mungkin dia hanya bercanda. Ya sudahlah, mungkin ini hanya lucu-lucuan aja gitu loh. Tapi kalau seandainya masih belum sembuh, pasti kita langsung baper nih, pasti kita langsung bawa emosi nih, pasti langsung tersinggung nih. Kok ngomongnya gitu sih? Dia kok ngomongnya gini sih? Jadi langsung kita kayak merasa insecure gitu ya, kayak merasa langsung, kok aku nggak nyaman ya dengan omongan dia ya. Akhirnya emosi lagi, begitu emosi tuh nanti kumat lagi. Nah, bagi orang yang udah mulai sembuh, dia nggak gampang seperti itu. Dia nggak gampang terbawa perasaan dia nggak gampang emosional. Nah, inilah yang saya temukan metode di 4P itu adalah pola batin. Karena kalau kalian nggak menerapkan hal ini, kalian cuma hanya menerapkan pola makan, pola hidup yang sehat, pola pikir yang sehat, kalian pasti nggak akan bisa sembuh total. Pasti nanti akan berputar-putar, nanti akan ada nyolek-nyolek sedikit-sedikit, itu pasti. Karena ini kalian ada yang salah, ini perasaan kalian ada yang salah, batin kalian tuh nggak tenang gitu loh. Latihlah kesabaran kalian, latihlah kedewasaan kalian. Insya Allah kalian pasti akan sembuh dengan total. Ditambah lagi terakhir dengan L, kuncinya lupakan semua segala penyakit ini, lupakan semua sensasi yang pernah kalian rasakan, pasti kalian akan sembuh total. Nah, sekarang kita mau ngebahas permasalahan sembuh total nih teman-teman. Ada yang bertanya pada saya, Mas Freddy, bisa nggak sih penyakit ini sembuh total? Jawaban saya adalah bisa banget. Cuman, ini ada cumannya nih, ada syaratnya nih gitu ya. Kalau seandainya kalian tidak menerapkan 4PL ini secara konsisten, kalian akan berkemungkinan ke depannya akan kambuh lagi. Makanya itu kalian harus selalu jaga 4PL ini dengan cara baik-baik. Kalian harus ingat-ingat banget metode ini. Seperti pengalaman saya dulu pernah sembuh total kurang lebih sekitar 12 atau 13 tahun, atau 11 tahun lah kurang lebih gitu. Saya sembuh total, nggak ada pernah kambuh-kambuh, nggak ada pernah kumat-kumat, makan apa aja saya hajar, nggak ada pantangan sama sekali. Tapi pada akhirnya drop lagi, lambung saya kolaps lagi. Akhirnya pun juga pikiran saya pun jadi suntuk lagi, pikiran saya pun juga jadi nggak tenang lagi, batin saya jadi galau lagi, was-was lagi. Wah Mas, berarti nggak bisa sembuh total dong kalau emang ini bisa kumat lagi. Ya kalau itu saya balik lagi pertanyaannya, kalian pernah nggak penyakit flu? Kalian pernah nggak penyakit batuk? Saya tanya nih, penyakit batuk, penyakit flu itu penyakit yang berat nggak sih? Penyakit yang fatal bukan sih? Penyakit yang mengkhawatirkan bukan sih? Enggak. Penyakit flu, penyakit batuk itu penyakit yang biasa, influenza kan istilahnya. Cuman, kalau saya mau mengatakan, bisa nggak sih penyakit itu sembuh total? Bisa banget. Bisa nggak kita sakit batuk dan pilek lagi? Jawabannya bisa. Ya ini menandakan bahwa penyakit ini bisa sembuh total, cuman kalau seandainya kita nanti ke depannya kita nggak bisa jaga kesehatan, ya pasti kita bisa kena flu lagi, pasti kita bisa kena batuk lagi gitu loh. Jadi sama dengan penyakitnya juga, sama dengan penyakit lambung ini juga. Kalau kita nggak bisa jaga yang namanya pola makan kita, nggak bisa jaga dengan pola pikir kita, nggak bisa kelola stres kita, nggak bisa melaksanakan pola hidup sehat, nggak bisa melaksanakan spiritual, kebatinan kita ini, ya sudah, mungkin nanti kita akan drop lagi, kita akan collapse lagi gitu loh. Jadi bukan berarti kata penyakit ini kambuh-kambuhan, kalian menganggap penyakit ini penyakit yang berat, penyakit yang nggak bisa sembuh. Bisa banget sembuh teman-teman. Oke teman-teman ya, sekarang udah mulai paham dari situ ya. Nah sekarang saya ingin berbicara soal tingkatan dari kesembuhan. Nah ini ada teman-teman tingkatannya, jadi nggak asal tiba-tiba langsung sembuh total gitu, nggak. Jadi saya ada membuat rumusan bahwa yang pertama itu adalah sembuh tingkat dasar, yang kemudian adalah yang kedua adalah sembuh tingkat lanjut, yang ketiga adalah sembuh total. Nah, apa sih yang maksud dengan sembuh dasar ini? Sembuh dasar ini kalau kalian sudah merasakan ciri-ciri tadi, yang fisik tadi, pikiran tadi, batin tadi, kalau kalian sudah merasakan satu di antaranya, ya teman-teman ya. Jadi kalian sudah termasuk golongan sembuh dasar, sembuh tingkat dasar, kalau kalian sudah merasakan salah satu di antara tiga tadi ini. Oke, nah kalau kalian sudah merasakan dua di antara tiga ini, berarti kalian sudah masuk ke fase sembuh tingkat lanjut. Nah kalau seandainya kalian sudah merasakan tiga-tiganya, berarti kalian sudah sembuh total. Jadi kalau semuanya kalian tuh merasa, oh Mas Freddy, fisik saya udah mulai enak nih, fisik saya udah mulai bugar nih, fisik saya udah mulai sehat nih, wajah dan kulit saya juga udah mulai bagus nih, udah nggak kayak dulu lagi nih. Terus kemudian juga
pikiran saya juga udah bisa terkontrol nih, pikiran saya udah bisa mengolah stres nih. Berarti kalian sudah masuk golongan sembuh tingkat lanjut. Tinggal kalian latih lagi batin kalian, latih lagi kejiwaan kalian, agar kalian bisa untuk mengontrol emosional kalian, agar kalian bisa nanti akhirnya jadi sembuh total semua. Nah, disinilah teman-teman yang saya ingin tekankan bahwa banyak banget jebakan Batman di sini. Merasa sudah sembuh di tingkat lanjut, di level kedua, merasa kayak seakan-akan sudah yakin dia sudah sembuh total. Kok mas saya sering banget nyolek-nyolek ya? Kok mas saya sering banget ya merasakan kayak kumat lagi, ntar sembuh lagi, ntar kumat lagi. Nah ini biasanya teman-teman tuh merasakan di fase yang kedua ini teman-teman. Kalian udah merasa kelewat PD, kalian sudah merasa bahwa aku udah sembuh nih, tiba-tiba kalian tidak mengontrol lagi diri kalian makan bablas semua, kalian begadang lagi, terus juga nggak jaga pola sehat lagi, jarang olahraga lagi, terus juga kalian nggak menjaga emosional kalian terbawa emosi terus, marah-marah terus, nanti pasti kalian akan kumatan-kumatan lagi. Akhirnya kalian nggak akan sembuh total. Nah ini yang sering stuck tuh di sini gitu loh. Kalian udah sampai ke level tingkat lanjut nih, muter lagi gitu loh. Jadi kalian harus sadar diri kalian harus kontrol diri kalian bahwa semuanya itu harus diterapkan, semuanya itu harus dilakukan. Jangan setengah-setengah kalau kalian mau sembuh total teman-teman ya. Nah nanti kalian nih ada suatu titik di mana kalian akan nanti nonton video saya ini akan merasa, apaan sih Mas Fedy ngomongnya? Mas Fedy ngomongnya mulai nggak penting deh. Mas Fedy banyak bacot deh. Mas Fedy banyak teori nih. Nanti kalian akan merasakan seperti itu teman-teman. Karena kalian sudah mulai percaya diri. Itu bagus. Itu bagus. Karena kalian udah mulai ketemu gitu ya. Udah mulai ketemu sisi permainan dari penyakit ini gitu ya. Jadi seakan-akan kalau saya ngomong ini kayaknya udah nggak ada arti lagi gitu loh. Kalian akan merasakan seperti itu. Cuman hati-hati. Nanti itu jadi jebakan Batman. Karena apa? Karena kalian terlalu percaya diri. Nah ini harus hati-hati. Kalau tanpa kalian kontrol, tanpa kalian jadi orang yang rendah hati, kalian akan pasti kumat lagi. Oke teman-teman ya, segitu dulu video saya kali ini. Jadi kalian sudah tahu, video ini sudah lengkap saya bahas tentang ciri-cirinya, tentang tingkatan sembuhnya. Jadi jangan sampai kalian terjebak, jangan sampai kalian terlena, jangan sampai kalian merasa bahwa sakit ini nggak bisa sembuh. Sakit ini bisa sembuh total. Saya pribadi sudah merasakannya dan di keluarga saya itu ada 3 orang yang kena sakit ini. Saya terakhir yang nomor 5, kakak saya yang nomor 4, dan juga kakak saya nomor 3. Itu kami semua sudah alhamdulillah sudah sembuh total. Sudah bisa beraktivitas, tidak pernah merasakan lagi yang namanya sensasi-sensasi lagi gitu loh ya. Oke teman-teman, terima kasih sudah menyaksikan video saya kali ini. Saya Fedy Ansyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.